Setiap hari menangis, akhirnya ada salah satu keluarganya yang tidak tega dengan penderitaannya nih Pak. Akhirnya ngomonglah ke keluarga istrinya ini. Gini aja lah, lepaskan aja lah dia, karena tidak tega lah kita, tidak berubah sedikit pun pendiriannya. Dia mau balik ke agamanya, balik enggak, dan dia tetap inginkan suaminya dan dia tetap ingin berislam. Udahlah, nyerah aja lah kita lagi, biarkan aja lah dia. Akhirnya kata keluarga, ya udahlah, kami menyerah, silahkan ini kuda, berangkatlah kau sendiri ke Madinah. Dapat kabar oleh keluarga suaminya bahwa si Hind binti Umayyah ini sudah dibolehkan untuk pergi, mereka pun mengembalikan anaknya. Salah seorang sahabat Rasulullah yang paling menderita. Yang paling menderita selama Islam dan pengalaman hijrah itu adalah sepasang suami istri yang bernama Abdullah bin Asad dengan Hind binti Umayyah. Jadi sepasang suami istri, sahabat dan sahabiah Rasulullah yang tidak begitu terkenal di kalangan sahabat, tapi itu dari awal sudah masuk Islam. Waktu kedua suami istri ini berhijrah ke Habasyah, dia yang pertama hijrah tuh Pak, ikut rombongan pertama ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia sekarang, jaraknya lumayan Pak, 4.000 km. Dengan kendaraan pada saat itu hanya kuda atau onta, kemudian naik perahu. Nah, itulah jalan yang ditempuh itu. Sangat penderitaan dalam menjaga akidah Islam ini, berat penderitaannya. Sehingga itulah kata Rasulullah, Bapak Ibu, yang kukhawatirkan dengan umatku ini bukan penderitaan, tapi ketika dunia dibentangkan. Nah, pada masa kita ini Pak, masjid dingin, ber-AC, lampu terang, mau ke masjid pakai sepeda motor, ada yang pakai mobil. Nah, ketika kita tidak susah, inilah yang paling sulit itu. Contohnya Bu, di Perth, di Australia masjid cuma satu. Itu tidak ada yang ribut jamaahnya Pak. Nah, karena menderita Pak, masjid cuma satu. Disitulah kita akan melihat umat Islam tidak ada mempermasalahkan mazhab. Nah, kita ini kan lapang Pak, masjid banyak. Nah, jadi tidak ada lagi kegiatan lain, tidak ada penderitaan, sehingga kita pun agak kurang untuk menjaga keimanan kita ini. Kalau sholat kita jaga, gitu. Cuman menjaga keimanan, menjaga lisan, nah itu yang sulit. Nah jadi ketika mereka berhijrah ini, kata Hind binti Umayyah, awalnya aman betul kami. Raja Najasyi menyambut kami dengan baik, kami dimerdekakan untuk beribadah. Ini Raja Nasrani ini Pak. Kami dilapangkan untuk beribadah, makan ditanggung, sampailah suatu ketika bangkit ketakutan kami ketika Abu Sufyan datang membawa sogokan dari Mekah, dibawanya lah sogokan Pak, karena dia tahu Raja Najasyi ini suka bahan-bahan kulit, dipilihkanlah kulit-kulit terbaik, disogoklah Raja Najasyi. Awalnya senang dia Pak, dipeluknya Abu Sufyan, selamat datang sahabatku. Ini datang bawa apa nih? Nah, ditanya Pak. Jadi soal sogok menyogok ini udah lama. Maka payah terhapus. Suap menyuap, sogok menyogok ini. Nah, ini Abu Sufyan datang membawa itu Pak. Setelah diterima oleh Raja Najasyi, baru ditanya, apa nih maksud datang ke sini? Ada musuh-musuh kami dari Mekah melarikan diri kemari. Mereka itu meninggalkan keluarga, melawan kepada orang tua, dibuatnya lah cerita Pak ya. Dan dia ada di sini. Dan aku mohon, tolong mereka itu diberikan kepada kami. Nah, jadi diminta semua umat Islam yang ada di sana itu bawa ke kami, akan kami bawa pulang ke Mekah. Apa kata Raja Najasyi? Bawa kulit kalian balik kemarin, bawa pulang. Nah, tidak bisa disuap Pak. Jadi kalau orang memang dasar dikasih Allah kebaikan dalam jiwanya itu, apapun agamanya, nah
dia tidak akan mau melenceng. Kata Raja Najasyi, bawa balik. Aku tidak mau menerima ini. Biarkan mereka di sini dengan aman. Wah, baru senang hati umat Islam yang berada di Habasyah ini. Walaupun akhirnya nanti Raja Najasyi ini memeluk agama Islam. Nah, kemudian dapatlah berita, Bu, bahwa di Mekah sudah aman. Jadi umat Islam tidak diburu lagi. Berita hoax nih, Pak, nyebar ya. Jadi jangan Bapak kira berita hoax itu ada zaman sekarang aja, Pak. Waktu itu pun tidak ada berita hoax. Orang Quraisy sudah masuk Islam semuanya, Mekah sudah aman. Nah, itu berita hoaxnya, Pak. Lebih payah lah memeriksa berita waktu itu lagi, Pak, kalau daripada sekarang ini. Sekarang ini berita hoax pagi, sore udah dapat berita kebenarannya. Ada yang baru-baru ini kemarin yang itu tuh tidak tahan juga saya, Pak. Seseorang di rumah gubuk dan seorang yang dianggap soleh diwawancara. Sudah berapa lama Anda tinggal di sini? Sudah lama tanah saya wakafkan untuk pembangunan masjid. Jadi saya memilih tinggal di rumah gubuk ini. Dari bawahnya kalau ada sahabat yang mau berdonasi, kami tunggu sampai hari Jumat, kata orang yang punya akun ini. Sehari umur berita itu baru, Pak, langsung keluar kebenarannya. Rupanya, Bu, tentu masyarakat sana tersinggung pas nengok video itu, Pak. Orang ini tidak pernah nih. Yang ada dijualnya tanahnya ke masjid itu ada gitu. Dijualnya, dibilangnya diwakafkan tuh kasihan orang, Pak. Udah jelas orang Indonesia ini negara paling dermawan nomor 1 di dunia, Pak. Dengan dengar macam itu tuh paling cepat orang Indonesia nih ngasih sumbangan. Langsung terungkap, Pak. Kalau pada masa itu gimana menyelidiki berita hoax? Pulanglah, Bu, suami istri ini. Sampai di Mekah rupanya keadaan masih tetap sama. Sebelum terjadi Baiat Aqobah kedua, kan orang banyak berhijrahnya ke Madinah itu setelah Baiat Aqobah kedua, Pak. Tapi Abdullah bin Asad ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, boleh enggak kalau aku hijrahnya sekarang? Jadi yang pesahabat yang pertama pergi hijrah itu ya sepasang suami istri ini, Pak. Karena kami mendengar sebagian umat muslim sudah ada di Madinah. Dengan Baiat Aqobah pertama, itu kan sudah banyak umat Islam, Pak. Ya udah berangkatlah dia, istrinya dan anaknya yang pertama. Pas mau keluar dari Mekah, langsung dihadang oleh keluarga si perempuan ini, Pak. Bani Mughirah namanya. Langsung dia katakan, kalau kau suaminya, terserah kau lah. Kau mau pergi, pergi. Cuman istri kau, anak kau, jangan kau ajak. Nah, itulah menderitanya, Pak. Dipisahkan dengan suami istri. Jadi Islam waktu itu tuh yang paling menderita ya mereka berdua ini, Pak. Udahlah jauh-jauh pulang dari Ethiopia sampai di Mekah, tidak taunya pas mau ke Madinah kedak hadang. Tapi itulah hebatnya Abdullah bin Asad, tidak mempengaruhi imannya. Terpisah dengan istri, sedih, menangis, tapi tetap berangkat ke Madinah. Istri dan anaknya ditahan, datang pula keluarga suaminya, diserangnya pula lah keluarga istrinya nih. Yang namanya anak ini jalurnya dari bapak, berarti ini hak kami. Direbut pula anaknya, udahlah terpisah sama suami, terpisah pula kepada anak. Ada enggak kita yang semenderita ini selama kita menganut agama Islam? Makanya jiwa kita ini pokoknya agak kurang girah kekuatannya itu ya karena itu, Pak. Agak senang kita nih. Cuman kita ini alhamdulillah bersyukurnya itu kita masih rajin ke masjid, Pak. Ini yang banyak dikasih waktu lapang ke masjid udahlah enggak mau, banyak pula masalahnya. Misalnya kita melihat nih, Bu, penduduk Palestina terutama Gaza berada dalam kesedihan yang teramat sangat. Tapi mereka di sana, Pak, saling menyemangati satu sama lain. Betapa bersyukurnya kita dikasih Allah kesempatan untuk menyamati syahid.
kita akan bisa memberikan kepada 70 keluarga kita syafaat nanti di akhirat. Nah, mereka itu menyemangati, kuat mereka jadinya, Pak. Jadi penderitaan bagi orang Islam ini bukan akan melemahkan dia, tapi malah menguatkan dia. Itu yang terjadi kepada sahabat yang berdua ini, sahabat dan sahabiah ini, dan istrinya. Diambil anaknya, dibawa pulang. Apa yang dilakukan Hind binti Umayyah ini? Setiap hari selama 1 tahun pergi ke gerbang Mekah, di tempat orang mau pergi ke Madinah itu, di sana bercucuran air mata setiap hari, Pak. Selama 1 tahun, itulah cintanya kepada suami. Karena sama-sama menderita nih, Pak. Setelah 1 tahun lamanya dia pergi, nanti pas jam sholat pulang tegak di situ balik memandang ke arah Madinah, rindu sama suami. Jadi memang betul-betul kisah yang luar biasa nih, memang diakui para sahabat yang paling pedih itu ngalamin itu mereka berdua ini. Setiap hari menangis. Akhirnya ada salah satu keluarganya yang tidak tega dengan penderitaannya nih, Pak. Akhirnya ngomonglah ke keluarga istrinya ini. Gini aja lah, lepaskan aja lah dia, karena tidak tega lah, kita tidak berubah sedikit pun pendiriannya. Dia mau balik ke agamanya, balik enggak, dan dia tetap inginkan suaminya, dan dia tetap ingin berislam. Udahlah, nyerah aja lah kita lagi, biarkan aja lah dia. Akhirnya kata keluarga, ya udahlah, kami menyerah, silahkan ini kuda, berangkatlah kau sendiri ke Madinah. Dapat kabar oleh keluarga suaminya bahwa si Hind binti Umayyah ini sudah dibolehkan untuk pergi, mereka pun mengembalikan anaknya. Mulai ini, Pak, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kita yang menderita sekarang ini, Pak, kalau kita ingat musibah yang menimpa para sahabat, jadi ringan musibah kita. Kita paling musibah kita apa? Bayar cicilan jatuh tempo, itulah. Bayar uang semester anak, itulah kesedihan-kesedihan kita, Pak. Rumah mau disita, kan itu aja. Tapi ini menderitanya luar biasa, Pak. Dikembalikan anaknya, pergilah dia berangkat. Waktu itu dia sempat bingung. Dia perempuan, umur baru 24 tahun, Pak. Wajah cantik, berangkat sendiri. Pas sampai dia di Tanim, jumpalah dengan sahabat yang bernama Utsman bin Tolhah. Ditanya oleh Utsman bin Tolhah, kau mau kemana? Aku mau menyusul suamiku. Sama siapa kau pergi? Aku, Allah dan putraku. Kau tidak boleh pergi sendiri, biar aku mengantarnya. Itu, Pak, dapat lagi kemudahan. Jadi kalau kita udah dikasih kesulitan tuh, sekali Allah bukakan jalan tuh, Pak, terbuka. Dengan syarat jangan bikin status. Dia, Bu, ya. Ayam buatlah video gitu. Nangis-lah depan kamera tuh gitu ya, Pak, ya. Aku sangat menderita, guys. Bayangkan aku dipisahkan dengan suamiku setelah sekian tahun. Itu pakai slide lah tuh, Pak, kan. Kalau rame nanti saya akan sambung lagi ya. FYP beritanya, dibuatnya lah video balik. Itulah tuh, Pak. Berangkat dia, Bu. Apa pengakuan Hind binti Umayyah ini? Utsman bin Tolhah ini betul-betul seorang laki-laki yang berakhlak mulia. Dan dia memang betul-betul tulus menolong aku. Karena perempuan tuh, Pak, dia punya feeling, Pak. Mana orang yang tulus menolong, mana yang modus. Jadi Bapak jangan buat ramah-ramah sama ibu-ibu nih, tahu ibu-ibu itu maksud Bapak. Tiba-tiba baik, perhatian, tahu. Saya tuh udah nganggap awak macam adik saya sendiri. Mana pula. Kadeknya enggak macam itu, dia tanya kadeknya macam itu, abang ke kakak, Kak. Mana pula. Nyapa pun tidak. Laki-laki tulus, betul-betul menolong. Apa kata Hind binti Umayyah ini?
Di jalan itu aku betul-betul dibimbing. Begitu masuk waktu istirahat, dia perhatikan aku turun dari kudaku dan dia membalik ke belakang. Begitu pula begitu aku naik, dia membalik ke belakang. Dan setelah dipastikannya aku duduk, baru dia jalan lagi. Dan itu berlangsung di setiap tempat istirahat. Tidak ada bicara sepatah kata pun. Kalau kita kan kita olah tuh Pak, dia mau kemana? Nah, dia apa masalah? Cerita. Payah kita nih Pak. Saya dari ketawa Bapak udah terasa saya Pak. Payah tuh. Nah, jadi ini Pak ya, apa yang dilakukan Utsman bin Tolha ini, nah inilah akhlak seorang muslim sejati itu Pak. Jadi kalau menolong itu betul-betul tidak mengharapkan sesuatu yang lebih, bukan untuk punya misi-misi tertentu. Jadi kalau Bapak ingat waktu kita mengkaji kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, Nabi Musa memiliki sifat seperti ini. Bayangkan Nabi Musa dalam keadaan lapar yang teramat sangat, sedang berteduh di bawah pohon, tidak ada makanan, berulang-ulang berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon kebaikan darimu. Jadi malu mengatakan lapar tuh Pak, aku memohon kebaikan darimu. Betul-betul menyerahkan ke Allah, tidak menceritakan kepada manusia. Setelah itu apa yang terjadi? Nampak oleh Nabi Musa, anak Nabi Syuaib, perempuan 2 orang, tapi dia tidak tahu bahwa ayahnya Nabi Syuaib. Ngantri ngasih minum ternak, dan semuanya tuh laki-laki Pak. Tidak ada yang perempuan. Jadi anak Nabi Syuaib ini menjauh dari tempat itu, menunggu giliran. Karena Nabi Musa kasihan, didekati Nabi Musa. Dari tadi aku lihat kalian berdua nih di sini, mana bapak kalian? Bapak kami sudah tua, jadi kami yang ngasih minum ternak. Ya sudah, sini aku bantu. Adalah batu besar yang di bawah itu nampak ada keluar air, diangkatlah batu itu oleh Nabi Musa alaihissalam. Dikasih oleh Nabi Musa ternak mereka ini minum sampai puas. Setelah itu dikembalikan oleh Nabi Musa. Nabi Musa langsung duduk lagi di tempat semula, tanpa bicara Pak. Kalau kita kan kita tanya tuh, nah, besok kalau ada apa-apa abang sini duduk deh ya. Abang kalau nolong ini ya memang jiwa abang macam itu. Nah, abang kalau nengok orang susah siapapun, nah, siapa abang bantu. Mahal akhlak macam itu ya Pak ya, mahal betul. Saya akui itu memang mahal, susah. Saya ingat dulu waktu acara tolong di RCTI itu, selalu Pak dikasih misalnya perempuan cantik minta tolong, perempuan miskin minta tolong, itu yang cantik yang ditolong orang. Itu kan gambaran tuh Pak kan betapa susahnya mencari orang-orang tulus. Laki-laki yang tulus itu sulit lah. Dulu ingat saya gorengan di Jalan Samratulangi, nah, ada satu perempuan yang cantik. Oh itu situ bapak tuh semua belanja. Yang nenek ngipas lalat aja Pak, nggak ada yang beli. Memang ya itulah kenyataan mau diapakan lagi Pak. Makanya di Mekah tuh tulus orang belanja, yang jaga laki-laki semua Pak. Itu baru tulus tuh. Nggak ada yang bisa memilih Pak. Semua laki-laki. Di mall laki-laki semua. Mana ada perempuan karyawan di situ? Semua laki-laki. Baru tulus buat bapak nih belanja. Ibu-ibu yang galau Pak. Kalau bapak enggak, tulus karena belanja tuh. Dan teduh hati ibu-ibu kalau bapak belanja di Mekah, di Madinah Pak ya. Nggak ada yang kan macam-macam rasanya. Nah kemudian Pak, begitu sampai di Kuba, suamimu berada di sini. Silahkan kau masuk di kampung ini, tanya di mana suami. Kuba kan cuma 5 km dari Madinah. Nah, masuklah dia ke sana, akhirnya berjumpalah dengan suaminya. Nah, itulah momen dipertemukan Allah setelah melalui penderitaan yang teramat sangat. Tabah, sabar, tidak mengeluh, tidak berburuk sangka kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, baru Allah bukakan jalan. Selama ini doa kita tertutup sampai ke Allah tuh Pak. Kita ngadu ke Allah tapi banyaklah ngadu ke manusia Pak. Contoh kalau kita ke dokter nih Bu, kita udah mohon ke Allah nih aja tolong betul lah dok, kasihlah saya obat apa. Itu Pak. Jadi
Allah kita tuh jadi dua jadinya Bu. Dokter satu, Allah satu, tanpa kita sadari gitu. Kalau susah cerita ke manusia nih macam mana lah jalan keluarnya nih ya. Nah, sahabat mereka itu karena kuat dan tabah walaupun dalam kesusahan karena mereka selalu mengadunya kepada Allah, Bu. Jadi mereka susah tuh jadi ada pendamping yang kuat di dalam jiwanya. Makanya ada kalau di zaman tabi'in, istrinya marah sama suaminya, Pak. Abang kan dekat sama khalifah, minta tolong lah sama dia. Hah, kata suaminya, malu aku minta tolong walaupun aku dekat sama dia. Ah itu Pak, padahal dia dekat sama pemimpin, malu dia minta tolong. Akhirnya apa? Pergi dia ke masjid, sholat dia 2 rakaat, berdoa dia kepada Allah, minta dia kepada Allah. Rupanya itulah jalannya Pak. Ada orang mendengar doanya tuh, disangka dia sendiri situ. Berdoa dia kepada Allah, Bu. Ada saat ini sedang kesulitan makan ya Allah, aku tidak mau meminta kepada selainmu. Aku kena marah sama istri aku, disuruhnya aku minta kepada khalifah, malu aku ya Allah, aku tidak pernah meminta kecuali hanya kepadamu. Padahal dia sangat dekat sama khalifah. Jadi orang yang dengar doa tadi itu disampaikannya ke khalifah. Aku dengar orang berdoa, jadi aneh lah doanya, minta makan dia ke Allah. Itu Abdullah bin Utsman tuh kata khalifah. Aku tahu sama dia, tidak pernah mau minta sama manusia. Pergi kau antar apa yang diminta, itu apal kau doanya kan. Akhirnya diantarin Pak ke rumah ya. Dia pulang ke rumah dipeluk sama istrinya. Ya gitu, datang ke khalifah, datang makanan ke rumah. Nah, aku mana ada lah minta. Nah itu Bu ya, keajaiban kalau kita memintanya kepada Allah. Nah dipertemukan dengan suami, sampailah akhirnya dia bertambahlah bayi lahir Pak di Kuba itu. Sampailah 4 orang anaknya. Nah, dia inilah yang terkenal dengan sebutan Ummu Salamah. Suami Abu Salamah. Nah, itulah dia, Pak. Begitu tahun kedua hijrah, apa kata Abu Salamah ini? Aku tadi ketemu dengan Rasulullah. Ini sebelum kejadian perang Badar, Bu. Dia ketemu dengan Rasulullah, kemudian katanya Rasulullah mengajarkan kepadaku, la yusibu ahadam minal muslimina musibatun fayastarji' inda musibati, thumma yaqul Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa fa'ufu ila dzalika bihi. Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, kemudian dia beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat musibah tersebut terjadi. Setelah itu berdoa, ya Allah berilah aku pahala atas musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik, kecuali Allah akan mengabulkannya. Disuruhnya istrinya ngapal doa ini Pak. Kau hafal lah doa ini. Itu sebelum kejadian perang Badar. Kata istrinya, siapa lagi laki-laki yang lebih baik darimu? Kalau kau sempat meninggal, siapa laki-laki yang lebih baik darimu? Akhirnya mereka berdua pun saling berjanji satu sama lain. Nah, ini sebelum kejadian perang Badar, Pak. Kata istrinya ini, aku bersumpah, aku tidak akan menikah lagi setelah engkau wafat. Kata suaminya, aku bermohon kepada Allah, semoga kalau aku wafat, Allah menggantikan suami yang lebih baik daripada aku. Nah, terjadilah perang Badar, Pak. Terjadi perang Badar, dia luka-luka tapi sempat sembuh Pak. Di tahun ketiga akhirnya Abu Salamah meninggal dunia dengan 4 orang anak. Wajah masih cantik, umur sekitar 27 tahun waktu itu. Masih cantik tuh Pak. Setelah habis masa iddahnya Bu, yang pertama kali melamarnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang bangsawan, kerabat yang sangat dekat, sahabat Rasulullah, datang mengirim utusan kepadanya. Tolong lamar dia. Apa katanya utusan ini? Aku belum terfikir untuk menikah setelah kematian suami. Teguh Pak.
Padahal nih sahabat yang mulia nih. Jadi memang kalau untuk persentase kesetiaan itu memang perempuan memang agak lebih besar rasa setianya. Sangat jarang kalau perempuan ini kematian suami dia menikah lagi, itu jarang, Pak. Kalaupun ada tuh pokok jarang lah. Lebih udahlah sendiri aja. Tapi kalau laki-laki agak ragu gitu, Bu. Walaupun dia berjanji betul, ragu gitu. Kan pernah saya sampaikan ke Bapak. Saya bahas apa dulu, Pak? Masalah air mata. Air mata dalam ilmu psikologi itu kan terbagi dua, Bu. Air mata bahagia, dingin. Air mata sedih, panas. Jadi kalau ada orang menangis, air matanya panas, berarti itu murni dia sedih, dia marah, dia kecewa, dia takut. Tapi kalau air matanya dingin, pasti bahagia. Nah, itu Pak, misalnya anak menikah, nangis, haru, itu bahagia. Anak wisuda, bahagia. Naik jabatan, nangis, bahagia. Jadi, waktu saya takziah ke rumah bapak kematian istri, dipeluk foto istrinya itu sambil nangis, dia cerita, ini istri saya. Pas saya datang Ustaz, dipeluknya lah saya. Terasa saya di pipi saya, ternyata mata bapak ini dingin, Pak. Saya karena udah tahu itu, Pak, ini bahagia kayak ini gitu saya. Ternyata tidak salah, Pak. Tidak lama sudah itu nikah bapak dua. Nah, itu yang saya bilang ragu. Jadi nandakannya gitu aja, Bu. Ada orang kematian, dingin air matanya, pasti bahagia. Itu ilmiah tuh, Pak. Tidak bisa dipungkiri itu. Itu ilmiah masalahnya. Terasa tuh, Pak. Pas ibu, apalagi ibu-ibu pas cipika-cipiki itu, abang meninggal, Kak. Ada terasa, nah, langsungnya bisikkan ke telinga, kakak bahagia. Diam aja nanti tahu lah orang pasti gitu. Nah, jadi itu Pak, yang Ummu Salamah nih Bu, dipindang Abu Bakar Siddiq tidak goyang. Oh, mungkin Abu Bakar sudah agak berumur, 12 tahun di bawah Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab radhiyallahu an maju, kirim utusan. Tetap dia mengatakan, tidak, aku tidak ingin menikah saat ini. Dan itulah hebatnya sahabat, Bu. Tidak ada terkecil-terkecil hati itu, Pak. Misalnya Abu Bakar ditolak, itu datanglah Umar gitu kan. Aku itulah malas aku Umar. Tidak enak nanti jadinya kalau kau diterimanya tuh tidak enak perasaan aku. Tidak ada, Bu. Maju Umar. Rupanya Umar ditolak, baru Rasulullah yang maju. Dan sahabat berdua ini tidak ngomong, aku telah malas tengok Rasulullah ini, dialah maju. Itu dia diterima. Ternyata di luar dugaan, Pak. Utusan Rasulullah pun ditolak sama Ummu Salamah. Bukan mudah dia menerima Rasulullah itu, Pak. Apa kata Ummu Salamah? Ditolaknya secara halus, Bu. Siapa sebetulnya yang tidak mau sama Rasulullah? Wanita mana yang tidak bahagia? Cuman anak aku ini banyak, anak aku 4 orang. Nanti jangan gara-gara aku mengurus anak aku tidak bisa ngurus Rasulullah, berdosa aku nanti. Nah, itu alasan yang pertama. Yang kedua, aku ini pecemburu. Nah, yang ketiga, aku tuh sudah berumur, udah apa namanya nih, udah tidak bisa punya anak lagi. Nah, itu alasannya. Maka kata Rasulullah, sampaikan kepada Ummu Salamah, kalau masalah anak-anaknya, tidak pun dia menikah dengan aku, akan menjadi tanggung jawabku. Kalau masalah umur, aku lebih tua darinya. Dan masalah sifat cemburunya, akan kumohonkan kepada Allah, untuk Allah hilangkan rasa itu dari hatinya. Belum juga goyang lagi ini Bu, akhirnya Rasulullah sendiri yang mendatangi Ummu Salamah. Ditengoknya keseriusan Rasulullah, akhirnya Ummu Salamah mengatakan, aku mau menjadi istrimu ya Rasulullah. Nah, Rasulullah mulailah mendoakan kepada Allah agar rasa cemburunya dihilangkan. Inilah yang pernah saya sampaikan, masukkanlah doa ini ke doa Bapak setiap kali habis sholat. Ya Allah, angkatlah rasa cemburu dari dalam hati istri hamba. Nah, jadi agak tenang Bapak, Pak. Nah, itu Pak ya. Anda dapat tuh Pak ya. Nah, ini cara Rasulullah nih Pak. Tapi entah makbul lah doa Bapak, enggak tahulah saya rasa enggak Pak.
Saya rasa enggak lah, tahu Allah maksud bapak itu. Nah kemudian Pak, menikah dengan Rasulullah SAW, pengakuan Ummul Mukminin Aisyah, aku mengakui kecantikan Ummu Salamah. Aku mengakuinya dia memiliki kecerdasan yang berbeda. Nah, itu ya Bu ya, memang diakui oleh Aisyah. Itu enaknya Pak, istri Rasulullah ini cemburu oke, tapi tetap mengakui kelebihan istri yang lain. Kalau kita biasa kalau benci itu kan tertutup kelebihan orang Pak. Nah, kalau istri Rasulullah tidak. Tetap mana kelebihannya tetap diungkapkan. Nah, tidak ada buruk semua, tetap ada lebihnya. Bahkan pernah budak Ummu Salamah itu mengantarkan makanan ke Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang bersama sahabat, Pak. Keluar Ummul Mukminin Aisyah, ditamparnya piring itu. Berserak makanan itu, pecah piring itu. Nah, itulah cemburunya Aisyah itu, Pak. Rasulullah cuma ngomong apa ke sahabat, Bu? Jangan takut. Ibu kalian sedang cemburu. Cuman itu aja, Pak. Tidak ada Rasulullah ngamuk-ngamuk, Bu. Tidak ada pencitraan depan sahabat yang itu masuk kau. Udah berapa kali aku bilang malu aku ini nabi. Di depan orang kau gitu kan aku tidak ada, Pak. Jadi bapak jangan malu kalau bapak kena amuk sama ibu. Santai aja lah, Rasulullah santai. Jadi ibu janganlah segan Bu, ngamuk lah Bu. Di depan jangan ngamuk lah. Siapa kita dibanding Rasulullah Pak? Rasulullah jadi gitu kan santai aja. Nah, sampai akhirnya Pak, adalah menangis Ummu Salamah ini. Menangis Ummu Salamah ini karena waktu itu dia dengan putrinya yang bernama Zainab. Nah, putrinya namanya Zainab juga nih Pak. Jadi anak Rasulullah ada nama Zainab, putri Ummu Salamah ini ada namanya Zainab. Dia sedang duduk sama Zainab. Kemudian di situ ada Rasulullah sedang memangku Hasan, Husain dan Fatimah di depannya. Kemudian kata Rasulullah mendoakan kalian ahli baitku ini. Kalian ini ahli baitku. Mendengar itu menangis Ummu Salamah. Ditanya oleh Ummu Salamah, ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa kau menangis? Kau mengatakan ahli baitmu Hasan, Husain, Fatimah. Sedangkan aku dan putriku tidak kau sebutkan." Maka kata Rasulullah, "Kau dan putrimu adalah ahli baitku." Nah, jadi atas anak-anak Rasulullah dari istri yang lain yang sudah ada, termasuk ahli bait Rasulullah SAW. Nah, jadi ibunya dia memang posisinya memang agak istimewa. Makanya ketika menikah dengan Rasulullah itu Pak, Rasulullah memberinya bukan hal-hal yang berlebih Pak. Jadi kalau kita lihat dalam riwayat itu hanya karpet, tempat menggiling lauk, pokok cukup sederhana lah Pak Rasulullah untuk Ummu Salamah ini, tidak mahal-mahal. Makanya Bu ya, ada istri Rasulullah ini yang diberi mahar itu, tapi tidak ada yang berlebih. Walaupun Rasulullah nganjurkan kalau bisa mahar itu kan tinggi gitu ya Pak ya. Tapi yang perempuan yang paling bagus itu yang ringan maharnya. Nah, itu pula dia Bu. Jangan pula terlalu mahal betul. Cuman kadang iya juga ya Pak ya, kalau saya perhatikan macam di Pekanbaru ini asal nasihat perkawinan pasti mas kawinnya seperangkat sholat rata-rata Pak. Baik betul perempuan Indonesia ini asli ya. Sejadah yang 25.000 itu Bu, yang licin doang. Jadi kalau orang sujud berjalan sejadah tuh Pak. Itu 5 harganya. Telekung 35 yang parasut yang tidak bisa disetrika lurus tuh Pak. Setrika tetap kusut Pak. Dibawa ke laundry, stres tukang laundry dibuatnya. Mau tukang laundry itu dah yang ini cuci lah tempat lain. Kenapa ya enggak bisa lurus dia? Itu Al-Quran 100. Nah itulah mas kawinnya kebanyakan ya. Memang yang bagus itu yang ringan maharnya, tapi kadang orang menyalahartikan gitu Pak. Kalau misalnya mampu ya berlebih kan enggak masalah. Kan itu untuk harta untuk istri juga. Jadi terbukti kecerdasan beliau ini Pak, sewaktu terjadi peristiwa, Rasulullah kan membawa sahabat mau pergi umroh. Rupanya dihadang oleh Suhail bin Amr, mereka tidak ada yang boleh masuk Mekah tahun ini. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Yang dalam perjanjian itu posisi umat Islam sepertinya dirugikan. Sampai sahabat bilang, gas saja lagi Rasulullah, apa lagi nih? Kita seramai ini.
Kata Rasulullah, jangan, biarkan. Tulis surat perjanjian, tidak menguntungkan umat Islam, seolah-olah perjanjian itu. Sampai semua sahabat waktu itu kecewa dengan keputusan Rasulullah. Tapi orang tidak tahu, Bu. Keputusan Rasulullah itulah yang membuat dari 1.500 umat Islam menjadi 10.000 lebih. Dengan perjanjian itu, jadi 10.000 lebih. Ini terjadi juga, Bu. Begitu Palestina digempur, naik tidak jumlah orang mu'alaf jadinya, Pak? Naik jadinya, Pak. Di barat naik jumlah mu'alaf jadinya. Jadi di sisi lain penderitaan, di sisi lain orang akhirnya mencari kebenaran Islam. Akhirnya di balik penderitaan ini banyaklah orang menggali tentang Islam dan berbondong-bondong orang jadi mu'alaf jadinya. Waktu itu, Bu, ya, Rasulullah sempat kecewa dengan sahabat. Apa kata Rasulullah? Sembelih hewan yang kalian bawa, gunduli kepala kalian. Tidak ada satu orang sahabat pun yang melakukannya. Rasulullah waktu itu sudah sedih, masuklah dia ke tenda Ummu Salamah. Kenapa kau ya Rasulullah? Kecewa aku, tidak ada satupun yang mau ikut kataku. Kata Ummu Salamah, mereka kecewa itu wajar Rasulullah. Tapi yang di hati mereka, mereka tidak akan pernah berpaling dari. Sekarang ini, keluar kau ya Rasulullah, jangan bicara sepatah kata pun. Kau sembelih hewanmu, kau potong rambutmu, aku yakin mereka akan mengikuti. Ternyata betul, Bu. Itulah kecerdasan Ummu Salamah. Begitu dia keluar, Rasulullah keluar, dipotongnya sembelihannya, kemudian dipotong rambutnya, akhirnya semua sahabat serentak melakukannya. Itulah, Bu, ya. Sahabat itu dia tidak akan meninggalkan Rasulullah, tapi begitu dia melihat Rasulullah melakukan itu, semua pun ikut melakukannya. Nah, inilah persaudaraan sahabat dengan Rasulullah, sahabat dengan sahabat yang berikutnya menjadi khalifah. Mereka itu baiat, Pak. Begitu tunduk itu patuh, tidak ada melenceng-melenceng. Contohnya nih, Bu, ya, waktu Utsman bin Affan menjadi khalifah, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an itu sempat mundur loh, Pak. Dia tidak cocok dengan Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, kau diamlah di Madinah ini bersamaku. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, maaf, aku tidak sependapat denganmu khalifah. Aku milih mundur. Pas dia mundur, ramailah masyarakat yang kontra terhadap Utsman, memprovokasi dia, Pak. Kau kan dalam keadaan betul, Abu Dzar. Bagaimana kalau kita kudeta saja Utsman bin Affan ini? Apa jawaban Abu Dzar? Jangankan mengkudeta Khalifah Utsman. Sempat Khalifah Utsman menyuruhku, Abu Dzar, gantung dirimu saat ini, akan kugantung diriku. Itu, Pak. Tidak cocok, tapi tidak berpaling. Itu persaudaraannya. Kalau kita, mana ada macam ini, Pak? Tahu pindah partai tiap tahun, Bu. Kadang heran lah saya jadinya. Syukurlah kita yang tidak kemana-mana, ini aman jadi. Nah, waktu posisi Utsman bin Affan di Madinah itu sedang goyang dikepung oleh orang-orang, maka sholat isya lah kita lagi. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.